Salam, nama saya Libra Saputra dan saya Judida. Sini kami akan mempresentasikan bahan kami, kebudayaan dan adat istiadat Karo, dan budaya Karo, modernisasi dan kekristenan. Sebelum kami mempresentasikan bahan kami akan terlebih dahulu bernyanyi dulu. Kitab Nende nomor 13, Si Puji. Si puji, si puji, si pujilah lebih. Si puji gelarna, si puji medage. Ibata bapanta, si mada kuasae. Sina sakerina, goi tepanape. Labanci kita dame. Si pujilah lebih. Si puji gelarna, si puji medage. Anak nasi tunggal Yesus Kristus si telah manbana ikelini nape la olah kita bene. Si pujilah lebih. Si puji gelarna, si puji medage. Kesasi badia penampat mecine. Ibrena gegetang lawan dosa la olah kita kote. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Hingga saat ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin memulai presentasi kami, kiranya Engkau yang membantu kami dan mengajari kami. Inilah doa kami yang kurang sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Amin. Pertemuan 25, Kebudayaan dan Adat Istiadat Karo. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat. Adat istiadat adalah peraturan yang mengatur kelompok masyarakat tertentu yang disepakati bersama dan diwariskan secara turun-menurun dalam kelompok masyarakat tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat Karo. Kebudayaan Karo. Untuk mengenal apa-apa saja yang dimaksud dengan kebudayaan Karo, di sini akan diuraikan ke dalam 3 wujud budaya, yaitu 1. Wujud sistem budaya, yaitu suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 2. Wujud sistem sosial, yaitu suatu aktivitas, kelakuan suatu masyarakat berdasarkan tata adat dan norma-norma kelakuan yang ada di dalam sebuah komunitas masyarakat. 3. Wujud kebudayaan fisik, benda-benda hasil karya manusia atau artefak. Seluruh kegiatan-kegiatan dilakukan oleh manusia dalam bertani, berburu, dan lainnya tidak dapat terlepas pisahkan dari berbagai peralatan. Contohnya alat-alat musik Karo. Sistem kekerabatan orang Karo. Orang Karo mengenal apa yang dikatakan merga silima, rakul sitelu, tutur siwalu, dan perkade-kaden 12+1. Dengan demikian, setiap orang Karo berjumpa dengan orang Karo yang lain, mereka langsung bisa berkenalan dan mengetahui posisi masing-masing melalui pertuturan mereka. Ada baiknya kita mengenal marga atau beru yang ada pada masyarakat Karo. Pertama, Karo-Karo. Kedua, ginting. Ketiga, sembiring. Keempat, perangin angin. Kelima, tarigan. Suku Karo dalam kekerabatannya mengenal istilah tutur. Hubungan kekerabatan akan dilihat dari garis turunan ayah dan ibu. Dalam berkenalan antara satu dengan yang lain, haruslah orang Karo mengenal cara tutur. Tidak hanya untuk saling berkenalan, tapi untuk mengetahui posisi masing-masing. Dalam bertutur, yang perlu diketahui adalah 1. Marga dan beru adalah nama keluarga yang diberikan atau diwariskan bagi seseorang dari nama keluarga ayahnya secara turun-temurun bagi anak laki-laki. 2. Bre-bre adalah nama keluarga yang diwarisi dari seorang ibu. Bila ibu saya beru tarigan, maka saya bebre tarigan. 3. Binuang adalah nama keluarga yang diwarisi seorang suku Karo dari bre-bre ayahnya. 4. Kempu atau perkempun adalah nama keluarga yang diwarisi seorang ibu, disebut Kalin Bubu Singalo Perkempun. 5. Kampah adalah nama keluarga yang diwarisi seorang dari marga Kalin Bubu Simada darah kakeknya atau bre-bre kakek, ayah dari ayahnya, atau beru dari ibu kakeknya, ayah dari ayahnya.
atau beru dari istri empungnya dari pihak ayah disebut Kalingbubu tua. 6. Soler adalah nama keluarga yang diwarisi dari beru empang nenek dari ibu disebut Puang Nipuang Kalingbubu. Contoh kalim artutur: Kaikin mergandu berukai kinkam, berberekai kinkam, berukai nandeta. Kempukai kam, beberekai nandeta. Kai binuangdu, beberekai bapanta. Kai kampahdu, beberekai nini bulang simupus bapanta. Kai solarndu, kepukai nandeta. Orang Karo merupakan satu keluarga besar karena jika mereka bertutur akan ditemukan hubungan kekerabatan perkade-kaden. Orang Karo dikenal dengan sistem kekerabatannya mergasi 5 marga atau klan, yaitu Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Pengenangin, dan Sembiring. Rakur Sitelu atau 3 ikatan, Kalingbubu, Sina atau Sembuya, dan anak beru. Tutur Siwaluh yaitu Kalingbubu, Puang Kalingbubu, Sembuya, Senina, Senina Semeren, Senina Siparibanan, anak beru, dan anak beru menteri. Perkade-kaden 10-2 tambah sada. Hubungan kekerabatan sosial 12 tambah 1. Adat istiadat orang Karo. Masyarakat Karo sebagai sebuah suku tentunya memiliki adat istiadat yang dilahirkan melalui kesepakatan bersama di suatu wilayah atau desa. Pertama, orang Karo dalam adat istiadatnya sangat mengutamakan kebersamaan gotong royong. Budaya tolong menolong atau gotong royong adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Karo. Tradisi musyawarah untuk mufakat atau rugu. Orang Karo dalam melakukan suatu kegiatan bersama, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah runggu. 2. Dalam berpakaian. Orang Karo mengenal 3 hal nilai dalam berpakaian. Yang pertama, muharga atau mahal, mejile atau cantik, dan mentunggung atau pantas. Sopan santun. Orang Karo sangat menjaga sopan santun sehingga dalam adat istiadat selalu ada aturan untuk menjaga sistem kerabatan Karo. Seni dalam budaya Karo. Mempergunakan alat musik orang Karo dalam mengiringi nyanyian dalam ibadah-ibadah di GBKP. Orang Karo juga memiliki kearifan lokal atau filsafat Karo yang dijadikan sebagai pengajaran untuk memotivasi, misalnya filosofi Endi Enta dan lain-lain. Kesimpulan, kebudayaan dan adat istiadat Karo adalah merupakan warisan dari nenek moyang orang Karo. Sebagai orang Karo, kita harus turut melestarikan kebudayaan dan adat istiadat Karo. Sekian dan terima kasih. Pertemuan 26, Budaya Karo, Modernisasi dan Kekristenan. Budaya Karo yang diwariskan oleh nenek moyang orang Karo dari sejak dahulu hingga sekarang tidak terhindarkan dari pengaruh yang namanya perkembangan zaman atau modernisasi. Di satu sisi, modernisasi berdampak positif, tetapi di sisi lain dapat juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Budaya Karo dan modernisasi. Kehadiran modernisasi dalam kehidupan kita di suatu sisi sangatlah menguntungkan bagi manusia, tetapi di sisi lain dapat juga berdampak buruk. Dalam kehidupan budaya Karo, akibat munculnya modernisasi mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran yang menghilangkan keaslian budaya Karo itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita yang dipengaruhi oleh modernisasi ini. 1. Bahasa. Tidak dapat kita sangkal bahwa pemakaian bahasa Karo dewasa ini semakin minim kita gunakan, khususnya pada kaum muda dan remaja. Di kota-kota misalnya, tidak hanya dalam pergaulan sehari-hari, namun dalam keluarga pun jarang sekali memakai bahasa Karo antara orang tua dan anak. Banyak orang tua yang tidak mengajarkan bahasa Karo kepada anak-anaknya. 2. Hubungan sosial. Orang Karo sangat dikenal dengan kesopanannya dan menjunjung tinggi nilai moral dalam hubungan kehidupan sehari-hari. Namun pengaruh kemajuan zaman dan modernisasi ini sangatlah kelihatan hal yang di atas mulai terkikis. Nilai kesopanan hampir telah tenggelam di telan zaman ini. Anak-anak kurang menghormati orang tuanya dan para kaum muda tidak lagi merasa bertanggung jawab menghormati yang lebih tua. 3. Warisan leluhur. Orang Karo memiliki banyak sekali warisan yang ditinggalkan oleh para nenek moyang, apakah itu berupa seni, barang-barang, simbol-simbol, dan sebagainya. Kehadiran modernisasi membuat warisan itu satu demi satu hampir punah. Seni. Orang Karo memiliki seni yang sangat indah, berupa seni tarian ataupun seni musik.
pada zaman sekarang ini kehadiran seni musik modern seperti keyboard membuat semuanya menjadi lain. Nilai-nilai keindahan dalam suatu musik menjadi hilang. Artefak atau barang-barang, kita memiliki rumah adat Karo, alat-alat musik Karo, peralatan pertanian, pakaian adat, dan sebagainya yang hampir punah di daerah-daerah Karo dan tidak dapat lagi ditemukan. Jika kita tidak melestarikan artefak atau barang-barang tersebut, maka lama-kelamaan identitas kita sebagai orang Karo yang memiliki kekayaan tersebut akan luntur. Budaya Karo dan Kekristenan. GBKP adalah singkatan dari Gereja Batak Karo Protestan. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa gereja kita sangat menyatu dengan adatnya. Jadi GBKP tidak menolak pelaksanaan adat dan budaya dalam interaksi kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat dari bahasa yang kita pakai dalam beribadah, yaitu bahasa Karo. Sikap GBKP terhadap budaya. GBKP sudah menunjukkan sikapnya tentang budaya sebagaimana yang dimaksud dalam konvensinya. Budaya adalah keseluruhan cipta, karya, dan kasta manusia yang berakal budi. Oleh karena itu, dalam terang firman Allah, manusia harus mengembangkan dan melestarikan budaya secara positif, kritis, dan realistis untuk kesejahteraan manusia. Positif, menghindari anti terhadap budaya atau alergi terhadap budaya sebelum menggali budaya yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Kritis, unsur-unsur dan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, misalnya budaya yang memiliki kepercayaan terhadap magis atau jimat-jimat berdukun, mistis, kepercayaan terhadap pohon-pohon besar, sungai, gunung, dan tempat-tempat keramat. Realistis, budaya adalah keseluruhan cipta, karya, dan karsa manusia yang berakal budi. Sebagai manusia pastilah memiliki kekurangan dalam berbudaya, dan kita juga percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam keseluruhan cipta. Kesimpulan, sebagai orang Karo yang beragama Kristen, tentunya modernisasi dan kekristenan adalah dua hal yang harus kita hadapi secara bijak. Artinya sebagai orang Karo, kita berkewajiban untuk melestarikan budaya Karo supaya tidak punah oleh pengaruh modernisasi. Sebelum menutup presentasi kami, mari kita nyanyikan Kitab Denden nomor 187 ayat pertama. Gegeh kuasa kesasi badia, diberi Tuhan bangku tiap jam, kata wari pei temanina, idana kai pesikuba, perdalanku pei kalina, setan iblis si pelawesna, kuasa donila ergegebangku, Tuhan saja mengikutanku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami telah selesai melakukan presentasi kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati presentasi kami ini agar menjadi berkat bagi diri kami maupun bagi orang lain. Ini saya doa nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.